Hai guys, kembali lagi bersama saya Indra. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Saya doakan selalu sehat ya, serta dimudahkan dan diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu film keren yang berjudul Born a Champion. Dan seperti biasa, saya tak akan banyak berspoiler di awal. Jadi mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan saya ucapkan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Tako yang menceritakan kisah tentang seorang mantan militer sekaligus ahli bela diri bernama Mickey Kelly. Tako menjelaskan bahwa Mickey adalah seorang petarung yang sangat hebat. Bahkan, ia sempat melihat Mickey menghajar beberapa orang di depannya tanpa memukul. Namun Tako sangat menyayangkan ketika Mickey mengikuti sebuah pertandingan MMA. Ia mengetahui bahwa Mickey telah dicurangi oleh pihak penyelenggara, yang mana hal itu menghancurkan karir Mickey sebagai seorang petarung. Semua berawal ketika Mickey pergi ke Dubai untuk menghadiri undangan dari Sultan Khaled untuk menjadi seorang pelatih bela diri. Dalam perjalanan Mickey berkenalan dengan seorang wanita bernama Laila, yang mana di sini Mickey nampak sangat tertarik dan jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Esoknya ketika Mickey telah sampai di Dubai, ia pun langsung memperkenalkan dirinya kepada anak-anak yang akan menjadi muridnya. So I will need a volunteer. Who wants to help me out? Me. Malamnya Mickey terlihat berbincang-bincang dengan Sultan Khaled, dan di sana ia tak sengaja melihat Laila yang terlihat terburu-buru. Lantas Mickey pun izin ke Sultan Khaled untuk menemui Laila. Di sana Mickey pun menyapa Laila dan bertanya mengapa Laila terlihat panik. Namun belum sempat Laila menjawab, tiba-tiba datanglah asisten dari bos Laila yang berkata bahwa Laila tak sopan telah meninggalkan ruangan bosnya. Ternyata Laila melakukan hal itu karena ia tak suka dengan bosnya yang berperilaku tak sopan kepadanya. Tak lama bos Laila yang bernama Dimitri datang ke tempat itu dan meminta Laila untuk kembali bersamanya serta menyuruh Mickey untuk tidak ikut campur. Lantas Mickey pun kembali ke tempat duduknya bersama Sultan Khaled. Di sini Sultan Khaled memberitahu Mickey bahwa Dimitri adalah salah satu orang terkaya di Dubai. Tak hanya itu, Dimitri juga gemar menyuruh orang asing yang cantik untuk dijadikan seorang pelacur dengan iming-iming akan dijadikan seorang model dengan gaji tinggi. Sultan Khaled juga berkata bahwa tangan kanan Dimitri yang bernama Alfa adalah seorang petarung yang sangat handal yang pernah membunuh 8 orang hanya dengan tangan kosong. Mendengar hal itu, Mickey pun langsung pergi mengikuti Alfa serta menghajarnya. Kemudian Mickey kembali menemui Laila serta mengajaknya pergi dari tempat itu untuk meninggalkan Dimitri. Tak lama Sultan Khaled pun datang dan menyuruh Mickey dan Laila untuk pergi. Kemudian Sultan Khaled berkata kepada Dimitri agar Dimitri tak usah membuat ulah di tempatnya, karena di tempat Sultan Khaled, Dimitri hanyalah seorang tamu. Setelah itu Mickey meminta kepada Sultan Khaled untuk memesankan 2 penerbangan untuknya dan Laila, karena Mickey sadar Dimitri tak akan melepaskan Laila jika Laila masih berada di Dubai. Di sini Sultan Khaled yang baik dan tak sombong pun ia mengabulkan permintaan Mickey. Esoknya di California, Laila pergi ke tempat Tako dan bertanya mengenai Mickey kepadanya. Tak lama Mickey pun datang ke tempat itu. Namun di sini Laila tak mau menemui Mickey karena ia berpikir Mickey tak menyukai Laila karena Laila telah memberikan nomor teleponnya kepada Mickey, namun Mickey tak sama sekali menghubunginya. Kemudian Tako menemui Mickey. Di sini Mickey bercerita bahwa ia telah berkenalan dengan wanita yang sangat cantik. Namun sayangnya, ketika Mickey hendak menghubungi wanita itu, nomor telepon dari wanita itu ternyata hilang entah kemana. Ketika Mickey sampai di rumah, Mickey menjelaskan bahwa ia telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama, dan jika Tuhan mempertemukan dirinya dengan wanita itu lagi, Mickey ingin menikahi wanita itu serta menua bersama dengan wanita pujaan hatinya. Laila yang mendengar hal itu, ia pun meneteskan air mata karena dalam hidupnya ia baru kali ini mendengar sebuah ucapan yang sangat menyentuh hatinya, karena ternyata perasaan itu juga dirasakan oleh Laila terhadap Mickey.
Esoknya Mickey dan Layla pun akhirnya bertemu. Mereka pun saling melepaskan rindu satu sama lain. Dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah dan menua bersama. Tak lama setelah pernikahan itu, Layla memberitahu Mickey bahwa ia telah mengandung anak pertama dari Mickey. Mickey pun sangat senang dan bersyukur atas kehamilan istrinya itu, karena sebentar lagi Mickey akan segera resmi menjadi seorang ayah. Beberapa bulan setelah itu, Mickey mendapat tawaran dari Sultan Khaled untuk menjadi petarungnya. Mickey pun membicarakan hal itu kepada Layla. Awalnya Layla menolak, akan tetapi karena keluarga Mickey yang memang sedang membutuhkan banyak biaya untuk persiapan kelahiran anak pertamanya, akhirnya Layla pun sepakat akan hal itu. Namun semua itu adalah awal dari kejadian yang tak pernah Mickey duga. Pasalnya, dalam pertandingan itu ternyata Mickey dicurangi oleh pihak panitia yang menyebabkan Mickey harus kalah dan terluka sangat parah dalam pertandingan itu. That was never coming. We had an agreement. Sang dokter memvonis Mickey bahwa ia mengalami kerusakan yang sangat parah di bagian matanya. Bahkan, Mickey dilarang untuk bertarung lagi, karena jika hal itu terjadi, Mickey bisa saja kehilangan penglihatannya untuk yang selama-lamanya. Singkat cerita, beberapa tahun setelah kejadian itu, Mickey terlihat sudah sembuh dan anaknya yang bernama Kit, ia juga terlihat sudah besar. Oh, it was a really long time ago. Mommy and Daddy were sailing the ocean blue with their... Mickey kini bekerja menjadi seorang penjaga di sebuah klub malam, yang mana hal itu membuat Mickey terkadang harus menampilkan keahlian bela dirinya di depan umum untuk menghadapi para pengunjung klub malam yang tak bisa diatur. Hal itu membuat Layla sangat mengkhawatirkan keadaan Mickey. Pasalnya, dulu Mickey sempat divonis oleh dokter bahwa ia akan kehilangan penglihatannya jika ia nekat bertarung lagi. Di sini Mickey pun sangat dibuat pusing. Pasalnya, sebagai seorang suami, ia harus dan wajib menafkahi keluarganya. Namun di sisi lain, ia juga harus mengkhawatirkan keadaan dirinya sendiri, karena pekerjaan yang ia lakukan sekarang sangat beresiko bagi dirinya. Esoknya Mickey pun memutuskan untuk bekerja sebagai OB di sebuah tempat bela diri. Tak lama ada sekelompok anak muda yang mengetahui bahwa Mickey dulunya adalah seorang petarung. Mereka meminta Mickey untuk menunjukkan teknik bela diri yang ia miliki kepada mereka. Mickey pun dengan senang hati menunjukkan teknik bela dirinya kepada mereka. Namun tak lama, seorang guru bela diri bernama Jimmy, ia terlihat tak terima melihat anak didiknya yang meminta diajarkan teknik bela diri oleh Mickey. Lantas Jimmy pun menantang Mickey untuk bertarung dengan dirinya. Awalnya Mickey menolak dan menyuruh anak didik Jimmy untuk pergi dari tempat itu. Namun ketika anak didik Jimmy telah pergi, di sini Mickey langsung mengunci pintu serta mengiyakan tantangan dari Jimmy. You just know if you get too close, I'm throwing for real. What is going on? Setelah itu Mickey pun pulang ke rumahnya dan langsung mengajak Layla untuk bermain jaran goyang. Di tempat lain, dua orang pemuda terlihat sedang menonton wawancara dari seorang juara MMA bernama Marco Blaine, yang merupakan orang yang telah mencurangi Mickey dalam pertarungan beberapa tahun silam. Di sini salah satu pemuda itu berkata bahwa Marco adalah seorang penipu dan ia mempunyai bukti mengenai hal itu. Kemudian pemuda itu memutar sebuah kaset pertandingan antara Mickey dan Marco, yang mana dari sini mereka sadar bahwa Marco telah melakukan kecurangan. Lantas mereka pun mengunggah video itu ke media sosial.
Dalam waktu yang begitu singkat, video itu pun menjadi viral dan semua orang mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh Marco. Hal itu membuat manajer Marco yang bernama Mason, ia didatangi oleh seseorang yang sangat berpengaruh dalam olahraga MMA yang meminta Mason untuk mengadakan pertandingan ulang antara Mickey dan Marco setelah melihat minat dari para pecinta MMA yang sangat besar, dan pastinya hal itu akan sangat menguntungkan bagi mereka. Di tempat lain, Mickey didatangi teman lamanya yang bernama Pete, yang merupakan seorang petarung sama seperti Mickey. Di sini Pete meminta untuk mengajarkan teknik bela diri yang baik kepada anak didiknya. Dengan senang hati, Mickey pun mengiyakan hal itu. Esoknya Mickey mendapat telepon dari Pete yang memintanya untuk menjadi pelatih bela diri di tempatnya. Namun hal itu langsung ditolak oleh Layla yang sangat amat mengkhawatirkan keadaan Mickey. Kemudian Mickey bertemu dengan Taco dan membicarakan mengenai masalah itu. Tak lama Layla pun menjemput Mickey dan berkata bahwa ia mengizinkan Mickey untuk bekerja di tempat Pete. Di sana Mickey pun disambut dengan sangat baik oleh Pete. Yang mana di hari itu juga Mickey mulai bekerja sebagai seorang pelatih. Tak hanya itu, nampak istri dan anak Mickey pun datang untuk memberikan semangat kepadanya. I didn't expect visitors on my first day of work. Malamnya Taco mendapat telepon dari Mason yang meminta untuk diadakan pertandingan ulang antara Mickey dan Marco. Lantas Taco pun memberitahu kabar itu kepada Mickey. Sementara Mickey, ia terlihat membujuk dan meyakinkan Layla bahwa ia akan baik-baik saja serta mengalahkan Marco demi Layla, Kit serta harga dirinya. Namun di sini Layla tak mengizinkan Mickey untuk bertanding melawan Marco karena ia sangat mengkhawatirkan keselamatan Mickey. Kemudian Layla pergi menemui Taco dan bercerita mengenai kekhawatirannya kepada Mickey serta tak mau melihat Mickey terluka untuk yang kedua kalinya. Bersama dengan itu, tiba-tiba Mickey datang ke tempat itu. Di sini Layla meminta kepada Taco untuk berjanji kepadanya jika terjadi apa-apa dengan Mickey, Taco harus menghentikan pertandingan itu untuk Layla. Taco pun mengiyakan hal itu. Kemudian Layla menemui Mickey dan berkata bahwa ia mengizinkan Mickey untuk bertarung dengan Marco. Dan setelahnya Mickey pun terus berlatih untuk menghadapi pertandingan melawan Marco. Come on. You're gonna need to close the distance and take them to the ground faster than ever. So you're gonna have to submit them before the bell. On top of that, Marco's been working on his ground game. Esoknya Mickey pergi ke dokter untuk mengecek keadaan fisiknya sebelum bertarung dengan Marco. Di tempat lain Layla terlihat pergi untuk menjemput Mickey. Namun tak disangka, dalam perjalanan ia mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan Layla harus meninggal. Hal itu membuat Mickey sangat terpukul karena sekarang ia telah ditinggalkan orang yang paling ia cintai. Malamnya Mickey terlihat menemui Taco dan berbicara bahwa dirinya akan membatalkan pertandingannya dengan Marco. Namun di sini Taco berkata, sebelum meninggalnya Layla sempat berkata kepada Taco bahwa ia sangat yakin bahwa Mickey bisa mengalahkan Marco. Esoknya Mickey pun terlihat merenung dan memikirkan ucapan Layla kepada Taco. Dan pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk melakukan pertandingan melawan Marco demi mendiang sang istri, anaknya, serta harga dirinya sendiri sebagai seorang petarung. Kemudian Mickey berkata kepada Kit bahwa ia akan menitipkannya kepada nenek Taco karena ia akan pergi ke Dubai untuk melakukan pertandingan melawan Marco. Singkat cerita, Mickey pun pergi ke Dubai bersama Pete serta Taco. Di sana mereka pun disambut dengan sangat baik oleh Dimitri serta Sultan Khaled. Dan setelahnya, pertandingan yang sangat kita tunggu-tunggu antara Mickey dan Marco pun dimulai. Awalnya Mickey bisa menguasai pertandingan itu, namun di tengah pertandingan, ia terkena serangan yang membuat penglihatannya kabur. Hal itu membuat Mickey sangat kewalahan. Ditambah lagi Dimitri yang telah menyogok sang wasit. Hal itu membuat keputusan sang wasit menjadi berat sebelah.
Namun semua itu bukan masalah bagi Mickey, karena sebagai seorang petarung sejati, serta mengingat ucapan dari mendiang sang istri, Mickey pun akhirnya bisa memenangkan pertandingan itu, walaupun ia harus kehilangan penglihatannya untuk yang selama-lamanya. Hands up, baby, hands up, Layla. Layla. Oh, shit. Here comes another one. Come on! Cover up, baby. There you go. Come on. Take that back. Why is he not taking it back? Finish your lift. Is it? Back up. It's over. The winner is Mickey Galley. Esoknya setelah pertandingan itu, Taco pun sangat kebingungan untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan Mickey kepada Kit. Tak lama Kit terlihat pergi ke tempat Pete, dan di sana ia menemui Mickey yang kini telah kehilangan penglihatannya untuk yang selama-lamanya. Dan film pun selesai. Oke, itulah seluruh alur cerita dari film Brown Eyed Champion. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Like jika kalian suka dengan video ini, silahkan dislike jika kalian tak suka, dan subscribe jika belum. Oke, saya Indra untuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.